Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriah, guru SMP Negeri 8 Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan yaitu seperti video-video yang kemarin, yaitu yang pertama pembuatan penilaian dengan Google Form. Dengan token yang kedua masih sama dengan Google Form tapi dengan pembatasan waktu siswa mengerjakan. Dan yang ketiga ini adalah pembuatan soal dengan batasan jumlah siswa yang mengerjakan atau respon atau tanggapan dari siswa, sehingga kalau dalam kelas itu terdapat 30 siswa, ada siswa lain dari kelas yang ingin melakukan tes di kelas tersebut itu tidak bisa karena jumlahnya dibatasi dan juga tokennya juga berbeda, sehingga hal ini akan mengurangi kecurangan siswa. Langsung saja kita mulai ya, yaitu pembuatan soal masih sama dengan Google Form dengan pembatasan jumlah respon atau jumlah siswa yang mengerjakan ya. Kita mulai saja. Pertama dengan urutan yang sama dengan kemarin, kita klik ya, Google Drive kita ya, kita klik, kita masuk dalam pembuatan formulir soal yang baru, yaitu kita klik baru ya, kita klik baru ini, kita abaikan aja foldernya ya, kita tutup, kita klik folder baru, kemudian klik lainnya, kemudian klik Google Formulir. Nah, ini formulir baru sudah muncul. Kita ketikkan, misalkan kita akan mengadakan penilaian harian soal mengenai sistem reproduksi pada manusia. Kita ketikkan penilaian harian sistem reproduksi saja. Ini masih sama identitas, untuk mengisikan identitas peserta ujian. Isilah identitas kalian dengan benar. Kemudian ini masih sama, yaitu nama ya, jawaban singkat, kemudian wajib diisi. Kita tambahkan kelas ya. Yang kedua kelas masih sama, kelas ini ya jawaban singkat ya, wajib diisi. Kemudian yang ketiga nomor absen ya, nomor absen ini juga masih sama dengan jawaban singkat dan wajib diisi ya. Ini kita hapus. Nah, ini wajib diisi. Kemudian kita buat token ya, seperti kemarin. Ini adalah token ya. Token ini menggunakan validasi respon, kemudian angkanya kita ganti dengan teks, kemudian ini tetap sama berisi. Kemudian teksnya kita ganti password. Enaknya passwordnya apa ya? Password di sini bebas ya. Cuma saya biasa membuat password itu sesuai dengan materi ujian, jadi biar mengingatnya mudah. Misalnya ini penilaian harian sistem reproduksi manusia 1. Nah, gini aja ya passwordnya, semuanya saya buat huruf besar, tapi tidak harus huruf besar, bebas ya. Kemudian ini adalah keterangan dari password. Token atau password, token atau token yang kalian masukkan salah. Nah,
seperti itu. Sama ya, ini juga wajib diisi. Nah, untuk lembar identitas sudah selesai, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu bagian soal. Ini masih sama, kita menggunakan 2 soal saja ya. Langsung saja kita tulis di sini. Soal penilaian harian sistem reproduksi. Kemudian ini perintah untuk mengerjakan ya. Jawablah dengan memilih jawaban yang paling benar. Ya, seperti ini. Kemudian kita menuju ke soal. Nah, karena soal ini kita sudah menuju ke soal. Soal yang pertama langsung aja saya sudah menyiapkan. Saya ambilkan dari ini, sudah saya siapkan ya. Kita copy aja langsung biar cepat. Copy. Kita kembali ke Google Form. Kita pastekan. Kemudian ada gambarnya. Gambarnya seperti biasa kita simpan langsung juga bisa ini ya. Simpan, disimpan manapun boleh, tidak harus di picture ya. Tapi saya kebiasaan saja ini ya. Kebiasaan saya menyimpannya adalah di pictures karena yang mudah saja. Saya beri gambar apa tadi? Dan reproduksi. Reprod 1 gitu ya. Soalnya juga cuma 2. Saya simpan. Kemudian ini kembali ke Google Drive, kita klik bagian gambar, kita upload, kita cari dulu tempat simpanannya, yaitu tadi di picture ya, kita sort ke bawah, cari, oh ada ini, kita open, menunggu sebentar. Nah, gambar sudah terupload. Kemudian kita kembali ke soal tadi. Ini ada kelanjutannya, nggak apa-apa, kita copy dulu. Masih sama ke Google Form. Di sini kita tambahkan tag. Kita pastekan di sini. Nah, seperti ini. Kemudian diikuti dengan optionnya. Kunci jawabannya adalah B. Kanan, kemudian paste di sini. Sudah, karena ini soal ini akan kita jadikan sebagai soal ya, kita set dulu di pengaturan. Pengaturannya adalah di sini. Kita klik quiz, jadikan ini adalah quiz atau soal. Ini sama sengaja ini karena saya ingin anak habis mengerjakan tahu nilainya dan juga tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau kelewatan juga biar tahu. Jadi sengaja saya set seperti itu. Kemudian setelah siswa mengerjakan tes, kita ucapkan terima kasih. Terima kasih telah mengerjakan penilaian harian. Ya, kita simpan. Ya. Kita pastikan sekali lagi. Quiz, udah kita simpan juga. Udah, kita kembali ke soal. Ini tadi jawabannya adalah B. Sekarang bisa kita klik jawabannya. Kita klik ya, jawabannya B. Kemudian karena ini 2 soal, poinnya kita buat berarti ini adalah 50. Kemudian kita simpan. Soal yang kedua kita tambahkan lagi. Untuk soal yang kedua kita kembali ke soalnya. Nah, ini kita copy dulu. Kok malah ikut ini ya. Klik kanan, copy. Kita menuju ke Google Drive. Paste. Kemudian ada gambarnya kita
simpan ya, kita simpan sama di pictures wrap. Nah, kemudian kita klik icon gambar, kita cari tadi di pictures. Ini ya, kita open. Bentar, baru mengunggah ya, biar selesainya. Gambar sudah diunggah. Sekarang kita menuju ke di bawahnya ada pernyataan. Kita kopikan dulu. Copy. Kita kembali ke Google Form. Kemudian di sini kita klik tambahkan teks. Karena di bawah gambar masih ada tulisan, masih ada soal ya. Kemudian kita klik jawaban. Paste ya. Udah. Ini kelebihan, kita hapus satu. Kemudian kita beri kunci jawaban. Kunci jawabannya tadi adalah A ya. Kita klik kunci jawaban, kita pilih A, kemudian kita beri skor 50. Nah, selesai. Nah, udah selesai. Soal ini udah selesai. Kita percantik dulu ya, kita percantik dulu. Pilih gambar. Kantor dan sekolah. Kita kasih gambar yang berbeda dari yang lain. Nah, orang ini main piano. Sisipkan. Nah, sudah selesai, gambarnya sudah cantik. Nah, kita preview dulu, nanti hasilnya seperti apa. Nah, kalau siswa mengerjakan nanti bentuknya akan seperti ini, ada tokennya. Nah, kita kembali ke soal yang tadi. Sekarang kita mulai ngeset agar soal ini hanya dapat dikerjakan oleh siswa kami yang berjumlah satu kelas itu hanya 30. Tapi karena ini adalah hanya simulasi, hanya latihan, nanti saya batasi soal ini hanya untuk dikerjakan satu orang gitu ya, karena hanya sebagai contoh. Urutannya yaitu kita klik, ini ada titik 3, kita klik. Nah, sama dengan kemarin ya. Di sini ada add-on, ini adalah kita mau menginstal form limiter ya. Kebetulan kemarin pas kita membuat soal dengan batasan waktu itu kita sudah menginstal, sehingga di komputer ini sudah ada instalan form limiter. Langsung kita ketik ini pengaya ini ya, atau form limiter ini. Nah, kita klik. Nah, kita set limit. Nanti akan muncul seperti ini, sama dengan kemarin persis ya, akan muncul. Kemudian ini kita select ya. Kalau kemarin pembatasan waktu kita pakai date and time, karena ini adalah jumlah dari respon orang yang menjawab atau siswa yang menjawab ya, kita klik number of form respond. Kemudian ini kita batasi yang mengerjakan sejumlah kelas tersebut, tapi untuk simulasi kali ini, karena ini hanya contoh saja, saya beri yang bisa mengerjakan hanya satu orang. Kemudian ini kita hapus, kita beri penegasan. Maaf, kuota siswa yang menjawab sudah terpenuhi, sehingga
Anda tidak dapat melakukan tes lagi. Terima kasih. Titik. Nah, sama dengan kemarin, kita save and enable. Kita save. Jadi sistem ini sudah menyimpan ya. Udah ada di sini tadi udah ada kata-kata save. Ini udah menyimpan. Sekarang sementara ini kita tutup dulu karena ini sudah di set, hanya bisa dikerjakan oleh satu siswa saja. Nanti siswa yang kedua kalau mau mengerjakan bisa atau tidak ya. Sekarang soal ini kita kirim dulu sebagai link yang bisa dikerjakan. Kita kirim ya. Misalkan kita kirim ke WA seperti kemarin. Kita ke grup WA siswa di kelas tersebut ya. Sambil menunggu WA ini jalan, kita kembali ke sini dulu. Nah, nanti link di sini yang akan kita perpendek dulu linknya. Linknya kita perpendek ya. Link besar ini langsung kita salin aja, salin. Kemudian kita minta tolong bit.ly lagi kayak kemarin, bit.ly shorten atau pemendek link. Nah, kita klikkan di sini, kita klik create, kita pastekan di sini, paste. Nah, kita create. Nah, hasilnya adalah ini. Nah, ini kita ganti. Tadi kan ulangan sistem reproduksi. Langsung kita ganti penilaian harian sistem reproduksi yang pertama. Bukan yang pertama. Umi Fitri saja. Umi Fitri. Ya, gitu ya. Kemudian kita save. Nah, linknya sudah menjadi pendek. Kemudian ini kita copy, kita bagikan ke murid kita lewat WA ya. Sebentar, WA-nya seperti kemarin saja ini ya. Kita bagikan di sini, paste ya, kita kirim. Nah, coba kita mencoba mengerjakan. Nama Lintang, kelas 8A, nomor absen 12, tokennya tadi. Untung saya membuat tokennya adalah singkatan dari penilaian harian, jadi selalu ingat penilaian harian sistem reproduksi manusia 1. Saya selalu hafal ya. Nah, terus kita mulai mengerjakan. Bagian X adalah itu ada tuba falopi, tempat terjadinya fertilisasi. Kemudian ini kelenjar yang berperan ya, pernyataan manakah yang tepat berkaitan dengan grafik FLH dan sebagainya. Pada menstruasi yang paling tepat adalah A. Kita kirim. Lihat skor. Wih, mendapatkan nilai 100. Sudah selesai ya. Mendapatkan nilai 100. Sekarang kita tutup lagi. Di sini yang umum ini harus kita isi ya. Tanda terima respon mau diberi juga nggak apa-apa, kita tinggal klik aja ya. Kemudian perlu masuk lah ini, batasi ke. Nah, kita batasi ya. Responden akan diwajibkan untuk masuk ke Google. Kita batasi ya, 1 orang saja. Kemudian yang lainnya nggak usah ya, kita simpan. Nah, sekarang kita mencoba mengerjakan lagi. Kita masuk ke ini ya,
Tadi sudah ada 1 orang yang mengerjakan. Seandainya ini benar, berarti udah nggak bisa lagi untuk dikerjakan ya, karena dibatasi. Nah, ini langsung ya, ketika ada orang lagi yang mau mengerjakan, ini udah dapat jawaban, maaf, kuota siswa yang menjawab sudah terpenuhi. Misalkan dari kalau di contoh ini karena yang diwajibkan menjawab hanya 1 orang, sehingga lebih dari 1 nggak bisa. Dan ini bisa dipakai di kelas. Kalau sudah kelas tersebut yang sudah mengerjakan sesuai waktunya itu 30 siswa, tidak akan ada lagi siswa lain yang ikut mengerjakan. Sehingga ini, maaf, kuota siswa menjawab sudah terpenuhi sehingga Anda tidak dapat melakukan tes lagi. Terima kasih. Seperti ini. Dan saya yakin seandainya kita melakukan tes itu ada keamanan 3 ini, saya yakin menghindari kecurangan siswa itu dapat diperkecil. Yang pertama diberi token, yang kedua ada batasan waktu, yang ketiga adalah pembatasan respon yang menjawab siswa. Demikian tadi penyusunan soal dengan Google Form, yaitu dengan pembatasan jumlah siswa. Hal ini dimaksudkan agar dalam kelas tersebut jumlah siswa yang mengikuti tes adalah persis sama yang kita inginkan. Jadi kita sebagai guru akan lebih dimudahkan. Demikian, mohon maaf jika dalam penyampaian saya banyak salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur nuwun.